keterlibatan warga atau civic engagement itu faktor penting bagi banyak hal seperti demokrasi, ya hal-hal lain yang terkait dengan sesuatu yang kita anggap sebagai penting dalam ilmu sosial ya. Ketika kita turun ke beberapa desa atau komunitas lokal itu, ini partisipasi warga memang sudah selalu kuat nih. Lalu kemudian muncul inovasi di situ. Yang ternyata agama tuh bukan hanya normatif, tapi benar-benar operasional, pendukung bagaimana inovasi lingkungan di desa-desa muslim itu terbentuk atau tercipta gitu ya. Halo kawan semua, banyak desa memiliki potensi. Banyak juga yang punya kekuatan sosial dan budaya. Tapi nggak semuanya nih berhasil membangun inovasi lingkungan kayak pengelolaan sampah, konservasi air, pertanian hijau, atau inovasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desanya masing-masing. Nah pertanyaannya bagaimana desa bisa berdaya dan mampu menciptakan inovasi lingkungan yang berkelanjutan? Gue Deddy Hikmar, peneliti PPIM UIN Jakarta. Dan gue Firda Amalia, asisten peneliti PPIM UIN Jakarta. Data Bercerita episode kali ini akan menjawab pertanyaan tersebut bersama peneliti PPIM, Kak Tes Triyono. Halo Kak Tes, ketemu Halo. lagi ini. Halo Dedi, Firda. Jadi bagaimana ontoteologi Heidegger menurut Kak Tes Triyono? Tenang aja, kita nggak bakal Kenapa tiba-tiba diskusi jadi filsafat di sini. filsafat? Jadi Kak Tes selama kurang lebih 6 bulan ya, atau mungkin 8 bulan nih, Kak Tes dan tim turun ke 16 desa di 7 provinsi di Indonesia untuk ngelihat inovasi lingkungan nih. Ini kayak ada banyak ya, cukup banyak nih maksud saya, 16 desa yang dikunjungi. Nah saya ingin mulai dari pertanyaan dasar nih Kak. Kalau kita lihat kan risetnya akhirnya memunculkan tiga faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan inovasi lingkungan tuh: partisipasi warga, lembaga agama, dan juga inisiator lokal nih. Gimana sih 3 faktor ini bisa kemudian muncul di riset ini? Ya, makasih Dedi. Ya mungkin secara sederhana kita melakukan studi komparatif, unit analisisnya itu desa. Jadi kita melihat ke desa-desa yang memiliki inovasi lingkungan ya, inovasi dalam pengertian yang luas ya, yang mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, yang baru, misalnya sampah non-organik menjadi sesuatu yang bisa dijual, kreativitas atau kerajinan, jadi seperti itu contohnya. Nah, kita kemudian bandingkan dengan desa di sekitar. Jadi ada komunitas atau desa yang dia memiliki inovasi, ada yang tidak. Nah, yang kita bandingkan itu jadi ada yang berhasil mengembangkan, ada yang tidak. Desa tetangganya ini? Iya, desa di sekitar atau di dekat situ gitu. Nah, dari situ kemudian kita cek faktor-faktor apa saja. Ada banyak variabel yang kita lihat, kita observasi dan kita tanyakan dalam wawancara juga. Nah dari situ ada macam-macam ya, ada faktor geografis, ada faktor mungkin ya tradisi di situ, ekonomi, ada faktor ekonomi juga, kemudian ada mungkin bantuan dari Pemda, ya macam-macam faktor gitu. Dan itu kita lihat di tiap-tiap daerah yang kita kunjungin ya, yang kita jadikan sebagai objek penelitian ini gitu. Jadi nah, faktor-faktor itu bervariasi. Jadi ada satu variabel, misalnya tadi bantuan pemerintah di suatu desa, tapi ada desa lain yang tidak memperoleh bantuan tapi juga tetap memiliki inovasi lingkungan. Nah, jadi variasi itu yang kemudian kita temukan. Jadi ketika ada variasi berarti itu bukan faktor yang bisa kita jadikan sebagai faktor yang mungkin kita katakanlah determinan gitu. Nah, tapi yang 3 tadi yang disebut tadi itu adalah variabel atau faktor yang selalu ada di desa atau komunitas yang memiliki inovasi lingkungan gitu. Jadi dari situ kita kemudian menyimpulkan bahwa 3 faktor ini adalah semacam faktor kunci lah mengapa sebuah komunitas atau desa bisa memiliki program lingkungan yang mungkin kita bisa katakan inovatif itu tadi.
Oke. Jadi menarik sekali ya Kak. Jadi ada 3 faktor penentu atau 3 faktor sukses sebuah desa itu bisa mengembangkan inovasi lingkungan. Tadi ada partisipasi warga, terus ada lembaga agama dan inisiator lokal gitu. Mungkin subscriber kita juga ingin tahu nih Kak Tes lebih dalam, lebih detail gitu ya mengenai kenapa sih partisipasi warga ini menjadi faktor utama ketika sebuah desa itu bisa berhasil atau tidak dalam menggerakkan inovasi lingkungannya gitu Kak Tes. Jadi ini mungkin ya yang belajar sosiologi atau ilmu sosial paham ya bahwa keterlibatan warga atau civic engagement itu faktor penting bagi banyak hal seperti demokrasi, apalagi ya hal-hal lain yang terkait dengan sesuatu yang kita anggap sebagai penting dalam ilmu sosial ya. Dan itu juga ternyata kita temukan dalam aktivisme lingkungan. Jadi warga yang aktif, yang engage, yang dia mau berpartisipasi dalam kegiatan sosial itu menunjukkan bahwa mereka mau terlibat untuk hal-hal yang menjadi concern bersama gitu. Dan lingkungan adalah concern bersama dan kita temukan di desa-desa yang memiliki kegiatan yang bersifat tadi lingkungan dan inovatif tadi itu partisipasi warganya cukup tinggi. Jadi mereka aktif secara sosial, warganya mau terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, gotong royong, ronda, atau mungkin rapat pertemuan RT atau warga. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka aktif secara sosial dan di komunitas inilah inovasi lingkungan bisa kita temukan gitu. Gue nambahin ya, Fir, ini karena anak buah penting menjelaskan lebih partner. penting ini. Kebetulan gue juga terlibat di lapangan ya. Jadi ya mungkin gue dikasih tahu bahwa ini penelitian bersama tim PPM gitu, ada 4 peneliti ya yang terlibat dalam penelitian ini gitu. Ada Kak Tati, ada Safran, ada Salah Yaufi. satunya adalah Mas Dedi. Iya. Nah, soal partisipasi. Jadi memang penting banget. Kak Tes tadi tuh sebenarnya ingin menjelaskan tentang social capital, Phil. Social capital itu kan ada banyak banget tuh. Nah, tapi kalau kita lihat di riset ini mengkerucut ke partisipasi warga tuh. Nah, poin utamanya adalah ketika kita turun ke beberapa desa atau komunitas lokal itu, ini partisipasi warga memang sudah selalu kuat nih. Lalu kemudian muncul inovasi di situ. Jarang banget ada partisipasi warga, bahkan tidak ada kasusnya di case kita itu individualis nih warganya, misalkan sendiri-sendiri masing-masing. Lalu kemudian memunculkan inovasi dan inovasinya bertahan, itu nggak ada tuh case yang begitu. Case-nya itu melulu partisipasi warganya sudah kuat. Partisipasi warga itu kayak gimana? Sesimpel ngopi-ngopi, perkumpulan ngopi-ngopi, pengajian emak-emak tuh. Kerja bakti yang rutin atau gotong royong, sesimpel yang kayak gitu. Poinnya adalah warga atau komunitas tersebut rajin ngumpul-ngumpul. Tuh. Ketika mereka sudah rajin ngumpul-ngumpul, lalu kemudian ada ide tentang inovasi, nah biasanya melalui perkumpulan-perkumpulan di komunitas yang kayak begitu tuh. Oke. Jadi tercerahkan nih Firda, Pak Tes dan Mas Dedi mengenai partisipasi warga sebagai fondasi dari inovasi lingkungan itu sendiri gitu ya. Nah, berhubung penelitian ini kan judulnya inovasi lingkungan masyarakat muslim. Ada kata muslimnya nih, Kak Tes. Ingin tanya lebih lanjut, partisipasi itu kan nggak muncul begitu saja ya. Sering ada yang mempengaruhi mungkin lembaga agama atau terutama di desa-desa muslim yang menjadi objek penelitian dari PPI itu sendiri gitu. Boleh dijelasin nggak sih Kak Tes lebih lanjut mengenai bagaimana lembaga agama ini terlibat dalam gerakan atau inovasi lingkungan di desa-desa muslim itu sendiri? Ya, makasih Firda ya. Jadi ya karena tadi fokusnya komunitas muslim, jadi memang kita menemukan pentingnya di sini institusi agama. Institusi agama itu berbagai macam bentuknya, bisa lembaga agama seperti pengajian, majelis taklim, bisa juga berbentuk sekolah, pesantren, madrasah,
atau bisa juga berbentuk tokoh agama. Ya, jadi mereka ini berkontribusi, berperan penting bagi munculnya tadi inovasi lingkungan Muslim gitu. Jadi perannya bisa macam-macam. Tokoh agama bisa membantu memframing, dia bisa bekerja sama dengan aktivis lingkungan di sana, atau bahkan di beberapa tempat aktivis lingkungannya adalah juga tokoh agama. Jadi dia bisa menggunakan perannya sebagai ya orang yang memiliki otoritas keagamaan, bisa bicara agama dalam konteks lingkungan dan dia sampaikan di pengajian. Tapi bisa juga lembaga itu bentuknya misalnya ya tadi pengajian gitu. Jadi di pengajian itu misalnya ibu-ibu tidak hanya mengaji, tapi mereka juga kemudian melakukan sesuatu, mengumpulkan sampah atau mengolah sampah yang tadi yang non organik tadi menjadi sesuatu yang bisa bernilai jual, misalnya kreativitas. Jadi banyak bentuknya. Atau misalnya masjid, bisa juga kita juga bisa melihat misalnya di beberapa tempat masjid menjadi center bagi gerakan lingkungan. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi dilakukan di masjid. Jadi peran-peran dari lembaga agama ini kita ditemukan dalam observasi kita di lapangan itu berperan penting bagi aktivisme lingkungan di komunitas Muslim tadi yang bisa melahirkan inovasi-inovasi yang kita sebut sebagai inovasi lingkungan. Jadi inovasi lingkungan itu kan sifatnya untuk komunitas biasanya, Phil. Oleh karena dia untuk komunitas, si inisiator nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut, itu senantiasa membutuhkan keterlibatan yang lebih masif. Nah, untuk mengajak partisipan yang lebih banyak, inilah biasanya menggunakan lidah ulama nih. Karena kalau sudah lidah ulama yang berbicara, partisipasinya lebih kuat lagi itu biasanya. Nah, fenomena yang kayak begitu yang banyak banget kita temukan di daerah-daerah. Ini akan lebih ampuh lagi kalau misalkan aktivisnya adalah ulama itu sendiri tuh. Kayak yang Kak Tes tadi bilang. Oleh karena itu ya dia nggak perlu kerjasama dengan lembaga agama karena dia sendiri sudah bisa mengajak orang yang lebih banyak tuh. Bukan berarti aktivis tidak bisa ya, tapi memang sesuai kayak survei di kita juga lah, agen sosial yang juga didengarnya itu ya memang tokoh-tokoh agama gitu oleh masyarakat itu sendiri. Menarik Kak Tes. Ini patut dicatat ya teman-teman yang nonton YouTube PPIM, ternyata agama tuh bukan hanya normatif tapi benar-benar operasional, mendukung bagaimana inovasi lingkungan di desa-desa Muslim itu terbentuk atau tercipta gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor lain yang nggak kalah penting nih, yang tadi sudah disinggung sama Mas Dedi, itu mengenai inisiator lokal gitu ya. Bagaimana sih inisiator lokal ini bisa berpengaruh atau menjadi fondasi dalam gerakan inovasi lingkungan di komunitas Muslim seperti itu. Terus apakah inisiator lokal ini formal seperti ketua RT, ketua RW, ketua desa, atau mereka bisa siapa saja gitu Kak Tes. Terus ada nggak sih misal ada desa yang udah semuanya mendukung nih, ada lembaga agama, terus partisipasi warganya oke, tapi nggak ada inisiator lokal. Apakah inovasi lingkungannya berjalan di desa tersebut gitu, Pak Tes? Ya, makasih Firda. Ya tentu saja kalau kita bicara aktivisme, gerakan, aktor menjadi penting ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan keberadaan aktor yang di sini kita sebut sebagai inisiator gitu. Jadi inisiator ini orang atau mungkin aktivis yang memiliki pengetahuan juga skill gitu, dan mereka punya kemampuan untuk memobilisasi gitu. Jadi tadi ada partisipasi warga yang aktif, ada institusi agama yang cukup baik di sana. Nah, keberadaan inisiator lokalnya adalah mereka yang mengaktifasi partisipasi warga, mengajak warga untuk bergerak bersama, kemudian mengajak institusi agama, mungkin tokoh agama diajak berkolaborasi untuk kerjasama, pengajian gitu. Jadi dia berperan cukup penting dan menjadi salah satu kunci gitu. Jadi ini saling terkait. Jadi tanpa adanya inisiator ya mungkin tidak ada orang yang
yang bisa mobilisasi potensi yang ada di komunitas itu. Jadi inisiator lokal ini memegang peranan cukup signifikan gitu, dan itu hampir di semua gerakan lingkungan gitu. Jadi emang keberadaan mereka perlu ada, dan mereka juga yang kemudian mengkampanyekan ke warga, mereka juga yang kemudian membagi pengetahuan yang mereka miliki ke warga gitu. Jadi jangan-jangan warga itu cukup aktif berpartisipasi tapi tidak dalam isu lingkungan karena mereka mungkin memiliki pemahaman yang kurang. Aktivis tadi salah satu orang yang berkontribusi untuk menjadi penyembatan tadi, pengetahuan tentang lingkungan yang mungkin saintifik, yang ilmiah disampaikan ke warga dalam pengertian, dalam bahasa yang bisa dimengerti. Kalau menurut Kate sendiri, ini inisiator ini atau inovator lokal ini memang harus aktivis lingkungan kah? Oh ya, sebenarnya tidak juga ya. Jadi ya di lapangan kita bertemu dengan tokoh agama, misalnya di Jogja misalnya, yang dia tokoh agama tapi juga dia karena dia memiliki kesadaran yang cukup tinggi, dia mungkin belajar secara otodidak terkait dengan isu lingkungan, jadi kemudian dia bisa menggerakkan masyarakat gitu. Jadi ada juga misalnya tokoh pemuda di desa gitu. Jadi tidak mesti dia Dari organisasi gitu misalkan. Iya, misalnya dari NU atau dari Muhammadiyah gitu. Meski ya banyak juga yang dia memang aktivis lingkungan, sehingga dia memiliki pengetahuan atau kapasitas untuk bicara lingkungan. Tapi ya namanya aktivisme itu bisa orang dari berbagai background kan. Jadi bisa jadi dia tidak punya background lingkungan, tapi dia belajar, kemudian dia punya kesadaran dan dia memobilisasi isu lingkungan di daerahnya atau di komunitasnya. Nah, ini Fir, waktu gue berkunjung ke salah satu daerah ya di NTB itu, kan setelah berkunjung ke desa yang punya inovasi, gue juga berkunjung ke desa yang non-inovasi, desa tetangganya, berdekatan lah. Yang satu bersih banget, yang satu ini bermasalah dengan sampah lah. Nah, tapi waktu gue masuk lebih dalam, ternyata mereka punya aktivis. Mereka juga bahkan punya yang aktif di kesehatan, di puskesmas begitu. Nah, mereka kan yang biasa kumpul-kumpul untuk bersihin lingkungan juga. Nah, ternyata mereka ya dalam konteks ini kita bisa bilang sudah punya tokoh nih, sudah punya tokoh lokal yang mau menginisiasi inovasi lingkungan. Tapi ternyata dia belum jadi desa inovasi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, Fir. Nggak bisa ngapa-ngapain karena dia memang pertama mungkin desa itu memang nggak punya partisipasi warga yang kayak desa yang lain. Lalu juga lembaga agamanya juga tidak mendorong adanya inovasi lingkungan kayak yang lain. Poinnya ini si aktivis dalam tanda kutip atau si tokoh lokal ini tidak terhubung nih dengan modal sosial yang sudah ada di desa tersebut. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi inovasi lingkungan nggak tercipta di desa itu gitu ya? Karena tadi aktivis lokalnya nggak bisa ngapa-ngapain jadinya. Oke. Jadi teman-teman tadi dikasih contoh bagus banget oleh Kak Tes dan Kak Dedi. Ada dua tipe desa, yang satu berhasil inovasi lingkungannya itu di mana partisipasi warga, terus inisiasi agama dan inisiator lokalnya itu bekerja sama untuk menciptakan inovasi lingkungan. Sementara di desa sebelahnya itu nggak terjadi inovasi lingkungan. Salah satu faktornya adalah ada inisiator lokal, tapi inisiator lokalnya itu tidak bisa mengembangkan inisiasinya karena kurangnya modal sosial. Mungkin dari dukungan warga, dari dukungan inisiasi agama setempat, sehingga mempengaruhi inovasi lingkungan tersebut nggak muncul di desa sebelah gitu ya, Kak Dedi. Baik. Jadi itu sederhananya 3 faktor yang saling terkait ya. Jadi partisipasi aktif warga, institusi agama yang cukup oke di situ, perlu ada inisiator. Jadi perlu ada aktivis atau tokoh yang mampu mengaktifasi atau memobilisasi. Begitupun sebaliknya, ada aktivis tapi kalau keaktifan warga kurang, dia akan perlu berupaya untuk lebih besar lagi, cukup berat karena ya warga mungkin cuek. Ya di kota-kota kita temukan banyak warga yang cuek, di desa juga banyak. Jadi
itu perlu juga. Jadi Begitupun emang sebaliknya, kayak kalau modal sosialnya kuat tapi nggak ada yang mengaktifasi, ya nggak jadi apa-apa iya, juga. oke, oke. iya betul. Jadi emang saling terkait itu. Oke. Baik, setelah kita kaji 3 faktor yang menjadi penentu berkembangnya inovasi lingkungan di sebuah desa, ini juga menarik karena kita sering dengar desa proklim, itu kan programnya kementerian gitu ya, Kementerian Kehutanan dan lingkungan gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih yang harus dilakukan desa, pemerintah daerah atau Kementerian Agama gitu, Kates, untuk memperkuat inovasi di tingkat desa selain proklim yang sudah ada gitu, program proklim yang sudah ada? Ya, mungkin salah satu yang bisa dilakukan ya memperbanyak tadi aktivis-aktivis, inisiator-inisiator di tingkat lokal gitu. Jadi memperbanyak ya mungkin dengan training ya, capacity building, mengundang pemuda-pemuda Karang Taruna dari tiap-tiap desa atau komunitas. Kemudian di sana ada transfer pengetahuan, ada penanaman kesadaran gitu, termasuk pemberian skill gitu. Jadi inisiator lokal itu perlu diperbanyak. Karang Taruna bisa, aktivis ormas bisa pula juga diundang gitu untuk mengikuti training-training seperti itu. Saya kira itu. Waktu gua ke Ternate, persis yang dibilang Kates, hanya saja ini bukan pemerintah yang melakukan tapi swasta. Oke. Jadi ada USAID itu turun ke Ternate, lalu kemudian terjadilah transfer knowledge di situ, turun ke Ternate, lalu kemudian mengadakan capacity building lah untuk pemuda-pemuda di Ternate. Jadinya apa, Phil? Anak-anak muda di sana jadi jago ngomong air nih. Iya, jadi jago bicara tentang catchment area. Apa itu catchment area? Gue sendiri nggak paham tuh apa itu catchment area. Iya. Sampai kakek-kakek juga ada yang paham, Phil, tentang itu tuh. Menarik. Iya, karena tadi adanya transfer knowledge dari USAID ke Ternate, karena di Ternate tadi tuh punya problem dengan air tuh, USAID melihat itu, oleh karena itu USAID turun ke sana, selain memberi teknologi juga memberi pengetahuan tentang air tuh, terutama gimana caranya agar air atau sumber air itu bisa sehat. Kira-kira begitu. Baik, kita sudah sampai di akhir. Terima kasih banyak Kates, terima kasih banyak ini Fir. Terima kasih. Sudah bantu-bantu lagi ini Fir. Terima kasih. Kayak teman-teman tadi menarik banget pembahasan mengenai inovasi lingkungan gitu. Jadi tadi sedikit kesimpulannya untuk apa yang bisa dilakukan, transfer knowledge gitu ya. Dengan transfer knowledge kita bisa sama-sama tahu bagaimana bisa mengembangkan inovasi lingkungan di desa, komunitas muslim atau desa komunitas lainnya di Indonesia gitu. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan hasil penelitian inovasi lingkungan masyarakat muslim PPIM, itu bisa aja langsung download PDF-nya ada di website PPIM Jakarta, dan juga bisa mengikuti akun sosial media PPIM Jakarta untuk mengetahui kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri. Ketika riset menemukan suara, maka yang terjadi adalah data yang bercerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.